setelah podcast itu tayang kan, lihat aja lu setuju nggak sih Bang sama memang apa yang diungkap sama Onyo ini, kalau apa yang dibilang Sarwenda itu semuanya bohong? Ya Onyo kan menjadi bagian dari keluarga dan dia tinggal bersama juga waktu itu kan. Pastinya dia menjadi saksi hidup dalam perjalanan rumah tangga Ruben dan Wenda sampai mereka sudah berpisah, termasuk hubungan dengan anak-anaknya yang lain. Jadi Onyo adalah saksi hidup. Jadi dia berhak mengeluarkan statement apapun yang menurut dia itu adalah fakta gitu. Dan lagi-lagi ya soal, masa jauh-jauh lah soal Onyo ngomong bohong gitu ya. Soal pinjol aja kan sepertinya tidak terbukti ya bahwa Ruben itu pinjol gitu. Dan itu buat apa sih ngomongin kayak begitu, mempermalukan Ruben gitu. Kalau tujuannya mempermalukan Ruben ya ngapain gitu, sangat disayangkan gitu. Dan sekarang yang ada siapa yang ngerasain akibatnya gitu. Malah nggak bisa membuktikan tuduhan, itu kan jadi punya potensi kena pasal gitu, pencemaran nama baik gitu. Itu yang mesti dijaga dan harus hati-hati Wenda. Karena aku udah ngomong dari awal, Wenda tolonglah gitu, turunin egonya gitu, kan sayang sama anak-anak. Tapi Mas, yang menarik adalah Onyo ya, di bagian Onyo itu statement Wenda bahwa sempat mendatangkan psikolog ketika Onyo hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Ini gimana sih Mas? Yang kita tahu kan memang kedekatan Tania Talio luar biasa sama Onyo, tidak bisa jauh dari Onyo. Onyo sebagai kakak luar biasa merangkul. Gimana nih Mas? Ya ini lagi-lagi kan orang jadi berspekulasi ya, apa gara-gara Onyo datang ke keluarga ini terus jadi pada stres gitu, nah itu harus ke psikolog gitu kan. Ini lagi-lagi ngapain Wenda gitu. Ini kan aduh gimana ya ngomongnya, ini melukai lagi pihak lain, mungkin juga harus diklarifikasi. Dan Onyo tuh udah gede, ini udah 21 tahun, udah dewasa, dia punya hak hukum juga loh gitu. Dan nggak ngerti maksudnya mau kemana sih gitu, mau menyudutkan Onyo juga gitu. Nggak ngerti lagi, benar jujur Wenda, ampun. Apa ini kekecewaan Wenda juga terhadap Onyo, artinya ya akhirnya bisa berstatement seperti itu, tidak didukung Onyo. Mungkin kecewa sama Onyo, tapi juga janganlah Onyonya juga dipojokin, disudutin, dikasih narasi-narasi yang seolah Onyo itu membuat psikologi anak-anak jadi terganggu, psikisnya anak-anak. Terus akhirnya ya gara-gara Onyo gitu seolah-olah. Ya dia kan jadi melebar lagi gitu, ngapain gitu. Aku nggak ngerti deh maksudnya apa yang ada di pikirannya Wenda ya sama hatinya. Apa yang diucapin berbeda dengan fakta. Itu yang kita lihat. Semoga ke depan ini bisa diperbaiki lah gitu. Tolong Wenda beserta timnya, mungkin kuasa hukumnya kasih nasihat ya buat Wenda ya. Apa yang perlu diomongin dan enggak. Gemes ya Mas? Gemes ya kan itu tadi masyarakatnya itu gemes banget ya Mas ya. Kepingin kalau Mas Nanda bisa berbuat dalam artian di sini discuss sama Ruben gitu. Apa sih Mas, pengen ngasih ngomong apa sih ke Ruben, awalnya Ben lu harus tegas begini gitu. Kayak sudah Mas, kayaknya udah gemes banget ya gemes. Ya Ruben menurut aku udah cukup banget ya sabar ya. Dengan adanya kemarin statement-statementnya Wenda di podcast Densu ya pasti banyak membuat Ruben hatinya luka lagi gitu. Rubennya digituin, terus Onyo juga kena lagi gitu. Jadi siapa yang punya niat baik untuk menyelesaikan ini dengan baik-baik kan kelihatan jadinya. Nah, kalau kayak begini kan publik semua menilai. Jadi bukan cuma fansnya Wenda dan fansnya Ruben nih gitu, tapi udah publik, udah masyarakat yang menilai. Dan ini menjadi pembelajaran buat public figure untuk menjaga attitude perilakunya gitu. Karena tuh dampaknya nggak main-main. Bang, satu lagi tuh. Ini dong, layak gak sih seorang Ruben saat ini
lebih utama untuk mengasuh anak dibanding seorang Sarwenda menurut pribadi Mas Nanda ya, lebih layak gak sih seorang Ruben ini? Ya, menurut aku dengan adanya perkembangan terakhir-terakhir ini sepertinya iya gitu, karena yang pertama seorang bapak nggak boleh dihilangkan haknya, itu pasti. Terus juga ngelihat banyak statement dan perilaku dari pihak Wenda gitu dan orang sekitarnya, sepertinya ya memang apa yang Ruben khawatirkan itu diduga terjadi gitu. So, kalau itu terjadi kan memang nggak sehat buat anak-anak. Kita kan nggak pernah tahu di belakang itu apa yang diucapin dan dipikirkan anak-anak, karena sehari-hari dia sama ibunya. Mungkin informasinya sepihak. Kita khawatir nanti akan berbeda dia memandang bapaknya. Itu karena dia kan nggak berhubungan langsung dengan bapaknya. Kita mendengarkan sepihak dari ibunya. Nah itu yang kita khawatirkan gitu. Jadi ya semoga apa yang terbaik lah buat Ruben dan Wenda, terutama buat anak-anak sih yang terbaik sih. Kalau head to head Mas, misalkan head to head, apa nilai plus seorang Ruben dibanding Wenda ya menurut pribadi Mas Nanda? Apanya? Head to head Ruben lebih layak karena faktor ini gitu menurut Mas Nanda. Ya karena Ruben udah jelas dia bertanggung jawab ya, itu udah terbukti. Dia bekerja keras, dia bertanggung jawab, sesibuk-sibuknya dia tetap perhatiin anak-anak, dan sudah dikuatkan dengan data-data bukti-bukti dari kuasa hukumnya Ruben. Jadi bukan cuma asumsi gitu ya, tapi data gitu. Nah, kita juga menunggu ujung dari permasalahan ini mau kemana. Tapi yang jelas ini efeknya dari podcast kemarin Wenda itu membuat banyak lagi spekulasi di mata masyarakat gitu. Dan apa ya silakan publik menilai sendirilah gitu. Bang, ini kan podcast kemarin banyak yang bisa dibilang blunder ya dari apa yang dijawab oleh Wenda sendiri gitu. Abang sebagai kerabat atau sahabat dari Ruben sendiri, ngomong-ngomong soal pencemaran nama baik, ada rencana untuk ayo Ben, lo laporin aja ini pencemaran nama baik terus seperti apa? Aku nggak yakin ya, karena Ruben itu sangat menjaga juga perasaan anak-anak gitu. Karena di podcast dengan aku kan udah ngomong ya bahwa dia sebenarnya ingin membesarkan anak bersama-sama, co-parenting, walaupun udah nggak dalam satu rumah tangga. Itu yang ideal gitu, udah bisa bisa berdamai lah. Dan Ruben juga udah mengingatkan, fokus dia adalah soal hak asuh anak, jangan sampai melebar kemana-mana gitu. Dia udah ngomong juga. Nah ternyata ya memang akhirnya melebar kemana-mana karena statement-statement dari pihaknya Wenda, yang sekarang mau nggak mau ya harus sekarang pihak Wenda juga harus mengklarifikasi tuh apa reaksi dari Bang Minola gitu ya, mengenai data-data bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Maka kan berbalik lagi bolanya ada di Wenda. Oke, terima kasih.